Selanjutnya Ibu cek dulu. Atifah, boleh berdiri, sayang? Alhamdulillah, seragamnya sudah sesuai ya. Boleh duduk kembali. Ada Kiandra. Kiandra boleh berdiri, Nak. Sekarang sudah rapi ya tempatnya. Oke, terima kasih. Maksudnya layarnya ya. Tadi masih bergoyang-goyang, sekarang sudah siap. Selanjutnya Nara. Nara boleh berdiri, Nak. Oke, terima kasih Nara. Seragamnya sudah sesuai. Selanjutnya Ayesha, boleh berdiri, Ayes? Oke, terima kasih Ayes ya. Sudah sesuai. Selanjutnya ada Syifa. Syifa boleh berdiri, sayang. Alhamdulillah, terima kasih Syifa. Selanjutnya ada Kansa. Kansa boleh berdiri, sayang. Ibu mau lihat seragamnya. Terima kasih Kansa. Selanjutnya ada Silmi. Silmi boleh berdiri, nah. Ibu mau cek seragam. Oke, terima kasih Silmi ya. Selanjutnya ada Atalia. Atalia boleh berdiri. Oke, terima kasih Atta. Selanjutnya ada Bunga. Bunga boleh berdiri, sayang? Bunganya belum ada ya. Sepertinya sedang ke belakang. Kalau begitu Ibu mau ke Sasi dulu. Sasi boleh berdiri, Sasi? Terima kasih, Sasi. Boleh duduk kembali. Selanjutnya ada Malaika. Boleh berdiri? Terima kasih, Malaika boleh duduk kembali. Ini Bu Ustazah minggu lalu ya mungkin. Masih ingat nih. Iya, betul. Selanjutnya ada Ilva. Ilva boleh berdiri, Ilva? Oke, terima kasih Ilva boleh duduk kembali. Selanjutnya ada Alia. Alia boleh berdiri, sayang? Terima kasih Alia boleh duduk kembali ya. Sudah selesai. Selanjutnya ada Rahel. Rahel, stand up. Ya, terima kasih Rahel. Duduk kembali. Selanjutnya ada Cila. Cila boleh berdiri, sayang. Alhamdulillah. Sudah sesuai ya. Oh ya, sudah sesuai, sayang. Sudah terlihat. Boleh duduk kembali, Cila. Selanjutnya ada Zara. Zara boleh berdiri? Zarana. Belum nyala ya layarnya. Waalaikumsalam, Afra. Afra boleh berdiri, sayang? Ibu mau cek seragam. Ya, makasih Afra. Seragamnya sudah sesuai. Boleh duduk kembali. Ini alhamdulillah ini sudah banyak yang bergabung. Sudah ada 19, Bu. Berarti sedikit lagi. Barusan ada yang keluar satu ya. Sepertinya jaringan. Zara sepertinya ya. Yang belum ada itu Raisa ya, Bu. Raisa, Zara, barusan keluar. Sepertinya gangguan. Sama siapa lagi nih? Alia udah ada belum ya? Oh, ada. Barusan Ibu sapa Alia ya. Ada. Oke, kalau begitu kita tunggu yang belum bergabung. Sambil kegiatan apel dulu, sepertinya Bung Ken ya, nggak apa-apa ya. Bung Kennya yang hilang ya. Oh, Bung Kennya sepertinya ke room utama lagi nih. Wah, oke kalau gitu. Nah, ini Zara gabung lagi. Zara, assalamualaikum. Alhamdulillah. Zara baru ada gangguan ya, Nak? Bagaimana keluar masuk? Zara, sayang suara Ibu terdengar, Nak? Zara suaranya kecil sekali. Iya, sayang, suaranya kecil, Zara. Zara menggunakan headset? Tidak. Tidak. Oh, mungkin karena tidak ya. Oke, tidak apa-apa. Zara, alhamdulillah ya sekarang sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa stabil jaringannya ya. Silmi tadi sudah Ibu sapa belum, Silmi? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Soalnya jadi di bawah lagi nih layarnya. Cila tadi udah. Cila sayang, dinyalakan layarnya ya. Oke, alhamdulillah Bung Ken. Gimana Bung Ken, aman jaringan? Ada suara saya, Bu? Ada, Bu. Barusan ini ya keluar masuk. Betul, Bu. Soalnya di saya ini hitam semua anak-anaknya, jadi saya tidak
Iya. Tahu nih. Tapi di sini Ibu Kennya gerak kok, aman. Sepertinya insya Allah ya. Oh iya, alhamdulillah. Kalau sudah begitu stabil. sepertinya kita bisa mulai dengan kegiatan apel dulu ya Bu ya. Oke. Iya, baik Bu. Kita akan mulai dengan apel pagi terlebih dahulu. Iya, untuk petugasnya dari kelas 4A Bu, ada Naila ya. Naila sudah siap sayang ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap juga Nailanya, Bu. Nanti saya coba bantu. Yang share-nya dari saya atau dari Bung Ken? Boleh dari saya dulu, Bu. Nanti kalau misalnya ada kendala mungkin langsung sama Bu Ala gitu ya. Oke, kalau begitu silakan Bu. Sudah muncul belum ya, Bu? Sedang proses Bu. Oh iya, baik. Baik, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kita bisa berkumpul lagi ya, bisa bertemu lagi maksudnya di kegiatan keputrian hari ini. Sebelum apel pagi, kita akan memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selanjutnya karena kita akan melaksanakan apel pagi yang akan dipimpin oleh Ananda Naila, Ibu persilakan untuk Ananda Naila agar memulai kegiatan apel paginya ya dengan menyiapkan terlebih dahulu teman-temannya. Silakan Nak. Dan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga Allah memberi selamat sekalian. Vocabulary. Baik, anak-anak tidak terburu-buru ya ketika membaca vocabulary-nya. Oke. Kilporun, tren,
darajatun baisikil sepeda sekolah dengan motor Jawalatun helikopter Baik, alhamdulillah anak-anak. Selanjutnya kita akan murajaah bersama. Ingat tidak terburu-buru ya, supaya bacaan panjang pendeknya, mahrojnya dibaca dengan baik ya, dengan benar. Oke, silahkan Naila dilanjutkan. Murojaah surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi wa idza kanu ألا يظن يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا وما أدراك ما ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين yadahakun alala araiki anu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Baik, silakan disiapkan terlebih dahulu Naila. Istiadan siap. Janji siswa SD Darul Hikam. Janji SD Darul Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami siswa dan siswi SD Darul Hikam berjanji. Kami Siswa dan siswi Darul Hikam berjanji. Satu, taat dan patuh menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Satu, taat dan patuh menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Serta menjauhi segala larangannya. Dua, senantiasa menaruh hormat kepada orang tua dan guru. Dua, senantiasa menaruh hormat kepada orang tua dan guru. Senantiasa menjunjung tinggi nama baik sekolah. Tiga, senantiasa menjunjung baik sekolah. Serta mematuhi segala peraturannya. Empat, senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan. Kesungguhan, keuletan, ketabahan, dan kerajinan. Senantiasa bergaul dengan baik dan wajar. 5. Senantiasa bergaul dengan baik dan wajar. Kita tolong menolong dan bantu serta tolong menolong dan membantu sesama teman. Belajar. Allah yang kepada kami ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan manfaatkanlah kepada kami ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti apel pagi hari ini dengan semangat ya. Dan alhamdulillah anak-anak semuanya sudah hebat ya. Terutama Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda Naila yang sudah memimpin apel pagi hari ini dengan baik ya. Semoga anak-anak selalu konsisten ya
ketika apel paginya ikuti dengan baik ya murojaahnya, janji siswanya supaya kita terbiasa disiplin ya. Dan duduknya juga alhamdulillah nih sudah hebat-hebat ya. Sudah sesuai ya, terlihat sampai dadanya ya. Tidak ada yang memainkan videonya nih. Nah, bagi yang masih memainkan meng-on off-kan videonya nih, perbaiki lagi ya. Jangan sampai dimainkan ya. Dan bagi yang belum mengaktifkan videonya, silakan untuk mengaktifkan videonya supaya Ibu dan Bu Ala bisa melihat nih anak-anak sehat, anak-anak berada di depan layarnya ya. Kalau kameranya dimatikan, Ibu dan Bu Ala bisa saja suuzon nih, kemana anak-anak ya. Nah, untuk menghindari suuzon Ibu Guru, jadi anak-anak mengaktifkan videonya ya. Dan berada di depan laptop atau HP-nya pada saat kegiatan apel pagi maupun pada saat keputrian nanti ya. Oke, alhamdulillah itu saja Bu Ala untuk apel pagi hari ini. Selanjutnya kegiatan keputrian saya serahkan ke Ibu Ala. Baik, terima kasih Bung Ken. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan keputrian, sebelum Ibu mulai nih untuk pemaparan materinya ya hari ini ya, Ibu buka dulu dengan salam ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat nih yang sudah menjawab salam Ibu dengan semangat ya. Mudah-mudahan nanti saat mengikuti materi hari ini anak-anak tentunya tetap semangat ya. Oke, sebentar ya Ibu supaya semangat lagi, tambah semangat lagi Ibu sambil putarkan ini ya instrumennya ya. Oke. Baik anak-anak, suara Ibu tidak tertutupi oleh musik kan? Tidak. Oke, alhamdulillah kalau tidak ya. Anak-anak, hari ini di kegiatan keputrian pekan ini kita akan menambah wawasan Islam kita nih. Nah, kalau pekan kemarin tema pekan kemarin adalah tentang jiwa kepemimpinan dengan cara mendatangkan ustazah-ustazah hebat kemarin ya, ustazah kondang. Ya, nah kalau pekan ini kita menambah wawasan keislaman kita ya. Untuk tahun ini, untuk wawasan Islam pekan ini, anak-anak, Ibu mau mengajak anak-anak mengenali satu tokoh Islam yang luar biasa terkenal. Nah, anak-anak sepertinya sudah pernah mendengarnya atau bahkan nih kalau yang rajin baca atau rajin mengulik-ngulik informasi atau sejarah-sejarah ya, sepertinya sudah kenal nih dengan sosok tokoh satu ini. Anak-anak hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk berkenalan. Kalau yang sudah kenal atau yang sudah pernah tahu, kita perdalam lagi ya tentang tokoh yang satu ini. Sangat inspiratif sekali. Ia adalah, sebelumnya Ibu mau tebak-tebakan deh anak-anak, ada yang mau bisa tebak tidak ya? Beliau ini, tokoh ini adalah tokoh Islam yang berhasil menaklukkan sebuah kota yang sangat terkenal pada masa itu. Yang umat Islam itu sudah satu abad lebih memperebutkan kota ini tapi tidak berhasil. Siapakah tokoh tersebut ya? Ada yang tahu tidak ya? Al-Fatih. Betul Bunga. Ada yang tahu tidak nama aslinya? Al-Fatih itu istilah yang digelar yang diberikan ya sesudah beliau berhasil merebut kotanya. Tahu tidak ya? Belum tahu ya, tidak apa-apa, nanti kita kenalan lebih jauh. Memang betul, beliau itu terkenalnya dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. Kalau tadi Bunga sudah berhasil menyebutkan nama tokohnya, apakah anak-anak ada yang bisa menyebutkan kota apa yang berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada waktu itu? Yang sangat terkenal kisahnya. Beliau merebut kota apa?
Kota ini terkenal dikelilingi oleh benteng yang sangat tinggi. Dikenal juga dengan keindahan kotanya yang luar biasa. Nama kota ini kota apa ya? Kalau sekarang ada dikenalnya Istanbul, Turki. Apa ya namanya zaman dulu apa ya? Ayo, ada tidak ya anak-anak yang suka sejarah nih? Namanya adalah Konstantinopel, anak-anak. Konstantinopel itu adalah ibu kota kalau ibu tidak salah ya. Nah, itu sangat indah sekali ya. Oke, kalau begitu anak-anak nanti untuk lebih jelasnya anak-anak simak dulu ya. Ibu akan mengajak anak-anak mengenal tokoh ini melalui sebuah video nih ya. Jadi anak-anak nanti silahkan simak baik-baik. Ibu akan lakukan tanya jawab nanti di akhir ya. Apakah anak-anak sudah menyimak dengan baik atau tidak? Siap ya? Ibu akan sharekan videonya. Oke. Share. Sudah muncul di layar? Ibu fullkan dulu. Muncul ya, Nak, di layarnya? Oke. Muhammad Al-Fatih. Sebentar, Nak. Ini kita ulang dulu ya. Oke, anak-anak, ini karena masih loading ya. Kita tunggu dulu sambil Ibu mau tanya-tanya dulu deh ke anak-anak. Siapa coba anak-anak yang sudah pernah membaca atau mendengar cerita tentang kisah Muhammad Al-Fatih ini? Siapa yang pernah? Kalau pernah boleh dong raise hand. Pernah mendengar kisahnya atau pernah membaca? Cila, wah hebat nih Cila. Cila boleh dibuka mute-nya dong sambil kita menunggu videonya jalan ya. Ibu mau tanya-tanya dulu ke Cila boleh? Cila? Cila, halo? Iya, Bu. Oke. Cila, gimana Cila? Cila pernah baca bukunya judulnya apa sayang? Ingat nggak? Atau baca buku atau dari film atau dari apa sayang taunya? Dari film. Oke, berarti sudah pernah menonton filmnya ya yang mengisahkan tentang Muhammad Al-Fatih ya? Iya. Bisa tidak ya Cila menceritakan sedikit saja secara singkat. Siapa sih Muhammad Al-Fatih itu? Terkenalnya karena apa sih? Ibu suaranya nggak jelas. Oh iya. Kalau sekarang gimana? Sudah jelas belum? Jelas, Bu, tapi kecil. Oh gitu sayang. Kalau ke yang lain gimana? Apakah suara ibu kecil? Yes, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak jelas? Terdengar jelas, Bu. Oh, terdengar jelas. Tidak, Bu. Ini sebagian ada yang tidak, Bu, ada yang terdengar jelas, jadi Ibu bingung. Jaringannya, Bu. Oh, jaringan mungkin ya. Kalau jaringan beda lagi mungkin ya, Nay ya. Oke, Cila. Cila paham dengan pertanyaan Ibu? Kalau Cila bisa tidak ya menceritakan sedikit saja yang Cila ketahui tentang Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu menyebarkan Islam, Bu. Menyebarkan Islam. Oke, betul. Apakah ada kisah fenomenal dari Muhammad Al-Fatih yang bisa Cila ceritakan? Pernah? Pada waktu itu, Muhammad Al-Fatih ingin masuk pada sebuah daerah, tetapi daerah tersebut sudah ditutupi. Dan Muhammad Al-Fatih pun menyuruh pasukannya untuk membobol temboknya. Setelah
membobol, tetapi tidak berhasil. Muhammad Al-Fatih pun karena tidak bisa, jadi mereka melewati lautan untuk memasuki daerah tersebut. Masya Allah, iya. Setelah itu, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, mereka mengangkat kapal yang besar sekali. Dalam satu hari, ada 70 kapal yang bisa diangkat oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Kemudian mereka bisa memasuki daerah tersebut. Masya Allah, Yang iya. pertama kalinya dan dikumandangkan azan saat Muhammad Al-Fatih masuk. Hebat sekali loh. Itu tadi secara singkat mungkin ya, kisah Muhammad Al-Fatih dalam merebut Konstantinopel ya. Kalau tadi yang diceritakan oleh Cila nih, mungkin dan teman-teman ya, itu tuh kisah beberapa hari saat sudah menyerang ya Konstantinopelnya. Memang betul, Muhammad Al-Fatih itu sangat ingin sekali menguasai Konstantinopel ya. Tetapi memang betul tadi yang dikatakan oleh Cila, terhalangi karena memang kota itu terkenal sangat kuat ya. Sudah Islam saja mau menaklukkannya itu butuh waktu 1100 tahun kalau Ibu tidak salah ya. Nah, tuh lama sekali ya. Nah, jadi kakek-kakeknya Muhammad Al-Fatih itu sampai berapa kakek ya? 6 keturunan kalau tidak salah. Itu 6 generasi ya. Muhammad Al-Fatih itu generasi ke-6 atau ke-7, Ibu lupa lagi. Artinya itu sudah turun-temurun ya dari raja sebelumnya, tuh keturunan Utsmani kalau Ibu tidak salah. Itu sudah ingin merebut Konstantinopel tapi gagal. Kenapa sih? Seberapa hebat sih kota Konstantinopel ini sampai susah sekali untuk ditaklukkan. Bukan hanya orang Islam ya yang ingin merebutnya ya. Dari kerajaan-kerajaan yang lain pun sama. Kenapa? Seperti yang tadi Cila sampaikan, nah, itu sudah dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dan posisi letak Konstantinopel sendiri itu kalau anak-anak nanti lihat petanya ya, itu ada di segitiga gitu loh bentuk pulaunya tuh kalau tidak salah ya. Nah, terus kalau mau ke sana itu aksesnya tuh sudah ditutup oleh tembok yang besar tadi, terus bisa lewat selat namanya ya, lautan yang menjorok ke dalam. Bisa lewat sana, tetapi lautannya juga dipagari, nak, hebatnya. Wah, yang laut dipagari itu gimana ya? Dipagarinnya menggunakan rantai-rantai yang besar sekali. Jadi kalau kapal itu tidak bisa masuk ke selat tadi. Karena sudah dipagari. Nah, karena hebatnya Muhammad Al-Fatih tadi nih, cerdik sekali ya. Muhammad Al-Fatih tadi, betul kata Cila, mengajak pasukannya untuk mengangkat kapalnya. Bayangkan, kapal laut besar diangkat oleh manusia dengan menggunakan alat seadanya. Bisa keangkat, sayang. Nah, karena pasukannya banyak ya. Kapal-kapalnya tadi diangkat, diseberangkan melalui jalur darat. Bu Ungken kayaknya ini videonya loading terus nih. Apa bisa Bu Ungken bantu juga untuk persiapan ini? Barangkali di Bu Ungken bisa lebih lancar nih share. Sambil ini ya, barangkali sambil saya coba lagi nanti. Oke. Gimana? Oke, anak-anak. Sebentar deh. Intinya anak-anak betul yang tadi diceritakan oleh Cila ya. Nah, tetapi anak-anak, itu kan hanya intinya saja. Sebelumnya, kenapa Muhammad Al-Fatih tadi bisa merebut Konstantinopel, bisa memimpin pasukan yang sangat banyak? Itu ada ceritanya, ya ada sejarahnya. Karena orang tua Muhammad Al-Fatih ini sudah mempersiapkan Muhammad Al-Fatih untuk menjadi seorang pemimpin. Dari kecil sudah diberikan guru-guru yang luar biasa hebat, ya sudah dididik, sudah diajarkan ilmu Al-Quran, sudah. Jadi usia berapa ya Bu Ungken ya? Nanti kita simak videonya ya. Itu sudah hafal Al-Quran, nak. Berapa? 11 tahun atau 9 tahun? 11 atau 12 tahun ya. Lupa lagi, tapi kita cek bersama ya. Itu sudah hafal Al-Quran. Terus guru-gurunya tuh mengajarkan ilmu perang, ya. Sudah diajarkan strategi perang, ilmu matematika, ilmu fikih dan lain sebagainya ya, sudah sangat hebat sekali dari usia kecil. Jadi usia 17 tahun atau berapa Ibu? Pokoknya masih belasan tahun dia sudah memimpin suatu negara.
dan dia menyiapkan pasukan-pasukan hebatnya untuk merebut Konstantinopel tadi. Nah, itu sejarahnya ya, Nak ya. Kenapa sampai bisa berhasil? Kenapa anak muda usia muda sudah bisa merebut Konstantinopel? Ibu coba lagi play ya. Memimpin pasukan. Oke, sudah bisa ternyata anak-anak. Ibu ulang lagi sedikit ya. Kita simak lagi ya videonya ya. Memimpin pasukan menuju Konstantinopel, sebuah kota di antara barat dan timur. Diperebutkan banyak negara adidas, berdiri kokoh selama ribuan tahun. Namun, di tangan Al-Fatih, pemuda berusia 21 tahun, Konstantinopel berhasil. Dan kini kita kenal sebagai kota Istanbul, Turki. Saat itu, seorang sultan Turki menunggu kelahiran anak ketiganya. Sultan Murad membaca sebuah kitab suci. Ketika bacaannya terhenti pada surat Al-Fat yang berarti kemenangan. Lahir kembali. Dinamailah dia Muhammad Al-Fatih. Sejak usia 2 tahun, Fatih belajar tentang pemerintahan dan penaklukan Konstantinopel dengan kedua kakaknya. Di usia 6 tahun, Fatih dan kakaknya, Ahmed, dikirim ke sebuah kota untuk mempelajari pemerintahan dan menjadi gubernur di kota tersebut. Namun, di tahun yang sama, Ahmed meninggal dunia. 2 tahun setelah itu, kakaknya, Ali, pun meninggal dunia. Tinggallah Muhammad Al-Fatih, harapan terakhir Sultan Murad, Syekh Al-Qurani, dan Syamsuddin, 2 guru terhebat di masanya, ditugaskan mendidik dan mengarahkan Al-Fatih. Fatih mempelajari ilmu agama dengan penuh disiplin, mempelajari berbagai ilmu bahasa, kehidupan sosial berbagai suku, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan. Dia pun mempelajari berbagai teknik perang dan astronomi. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan di usia 13 tahun karena Sultan Murad ingin memperbanyak ibadahnya. Namun, di tahun yang sama, kerajaan Hungaria mengkhianati perjanjian damai dengan kesultanan dan menyerukan peperangan. Fatih pun meminta bantuan Sultan Murad untuk kembali memimpin pasukan perang. Sultan Murad tidak memiliki pilihan. Dia harus memimpin pertempuran. Terjadilah pertempuran Barna pada tahun 1443. Sultan Murad kembali naik tahta dan pertempuran dimenangkan pihak kesultanan. Fatih tidak pernah menyerah. Dia mendekatkan diri dengan para pasukan, terus memperdalam berbagai ilmu, berlatih kuda dan pedang, juga selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Di usia 17 tahun, Muhammad Al-Fatih menikah dengan wanita pilihannya. Tidak lama setelah pernikahan itu, sang ibunda wafat dan disusul dengan kematian Sultan Murad. Muhammad Al-Fatih naik tahta menjadi sultan
di usia 19 tahun. Dia bukanlah remaja manja yang hanya mewarisi tahta sang sultan, melainkan pemuda tangguh yang penuh dengan persiapan. Dialah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Baik anak-anak, gimana tadi sudah disimak ya videonya ya tadi ya tentang Muhammad Al-Fatih ya. Nah, kalau video tadi lebih mengisahkan kepada sebelum Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel ya, Nak ya. Nah, diceritakan tadi mulai dari dilahirkannya Muhammad Al-Fatih sampai dia diangkat menjadi sultan ya, Nak ya. Oke, anak-anak. Ibu coba lihat di layar nih. Anak-anak, sekarang Ibu mau tanya jawab dulu sebelum Ibu lanjutkan ke penjelasannya ya. Anak-anak boleh menjawab di kolom chat ya. Pertanyaan yang pertama nih. Tadi Muhammad Al-Fatih itu anak keberapa dari Sultan Murad ya? Ketiga. Oke, boleh di kolom chat sayang? Ketiga, oke. Biar latihan jari-jarinya, biar nggak pegel ya. Biar semuanya ikut. Wow, alhamdulillah, Masya Allah nih. Semuanya sudah menuliskan. Anak ketiga, oke, siap. Berarti semuanya sudah mendengar ya tadi ya, bahwa Muhammad Al-Fatih ini adalah anak ketiga dari Sultan Murad. Nah, anak-anak, tadi apa yang terjadi kepada kakak pertama Muhammad Al-Fatih? Apa yang terjadi kepada kakak pertama dan kakak keduanya? Meninggal. Betul, meninggal wafat di usia yang muda ya. Nah, jadi harapan ayahnya tadi tinggal kepada Muhammad Al-Fatih saja. Nah, sehingga ayahnya tadi memberikan guru yang sangat hebat ya pada masanya. Di daerah sana, anak-anak Ibu mau tanya, ada yang ingat nggak tadi nama gurunya? Nama guru Muhammad Al-Fatih? Lupa atau ingat? Oke, tidak apa-apa ya kalau lupa karena lupa. Oke. Oke, kalau gitu Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dua tadi gurunya ya, yang satu mengajarkan tentang Al-Quran, yang satunya lagi mengajarkan tentang ilmu astronomi, ilmu strategi perang, dan lain-lain. Tadi ya, mengenal hewan dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Pada usia berapa ya Muhammad Al-Fatih menjadi sultan? 13 tahun, betul. Ada dua sayang ya, 13 tahun. Kalau 19 tahun itu, jadi 2 kali sayang ya, bukan 2 kali. Jadi waktu diangkat usia 13 tahun, terus ternyata ada yang mau menyerang, jadi minta bantuan untuk ayahnya kembali naik tahta gitu ya. Jadi akhirnya 2 kali Muhammad Al-Fatih itu diangkatnya. Oke, anak-anak. Terima kasih anak-anak ya, betul semuanya jawabannya benar. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa ya anak-anak ya? Muhammad Al-Fatih bisa Oke. Sementara segitu dulu pertanyaannya ya. Anak-anak berarti sudah menyimak tadi dari awal sampai akhir ya. Anak-anak, Muhammad Al-Fatih itu pada usia 21 mungkin ya kalau itu tidak salah, 21 berhasil menaklukkan Konstantinopelnya. Cila betul tidak Cila Ibu? Usia 21 bukan ya berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan di usia yang masih sangat muda.
21 itu masih muda sekali ya. 21 tuh kalau anak-anak sekarang kuliah, ya. Kuliah, baru-baru kuliah. Sedang kalau kita sekarang di sini kebanyakan paling masih kuliah gitu ya. Nah, kalau Muhammad Al-Fatih ini di usianya ke-21 tuh bisa menaklukkan kota yang paling kuat pada masa itu. Luar biasa sekali ya. Nah, kenapa sih Muhammad Al-Fatih tadi bisa sangat hebat ya, bisa sampai menaklukkan sebuah kota gitu ya, memimpin sebuah kerajaan, kesultanan tadi? Karena dari awalnya, dari mudanya sudah dididik. Bukan sejak lahir saja ya. Bukan sesudah lahir baru dididik Muhammad Al-Fatih itu, tetapi saat masih dikandung pun senantiasa didoakan, senantiasa ya dibacakan Al-Qur'an dan lain sebagainya ya, memang sudah dipersiapkan dari hamilnya, dari dikandungannya sampai dilahirkannya, sampai waktu sudah mulai anak-anak ya langsung diberikan guru terhebat tadi, sudah hafal Al-Qur'an, diajar ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu strategi perang dan lain sebagainya ya, sampai menguasai bahasa juga, 8 bahasa atau 7 bahasa, Ibu lupa lagi, banyak sekali ya, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Turki ya, banyak. Nah, anak-anak, jadi di usia mudanya sudah sangat semangat sekali belajar. Ya, semangat belajar, lalu memang dipersiapkan juga ya, sama orang tuanya didukung, diberikan guru terbaik sehingga hasilnya pun tidak tanggung-tanggung ya. Di usianya yang ke-21 itu Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan sebuah kota yang sangat besar. Nah, anak-anak, untuk itu nih dari pelajaran Muhammad Al-Fatih tadi, kira-kira anak-anak nih sebagai seorang muslim, sebagai generasi muda, anak-anak ini mengingatkan kita nih, khususnya anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda nih, yang masih banyak kesempatan untuk belajarnya, harus terus semangat belajar. Belajarnya bukan hanya di sekolah, belajar itu banyak sekali ya, bisa di rumah, bisa di sekitar rumah ya, kalau ada anak-anak yang mengaji di TPA dan lain sebagainya. Ya, itu juga belajar. Belajar sebanyak mungkin. Muhammad Al-Fatih bayangkan, Nak, dari kecil sudah banyak cobaannya ya. Baru usia 6 tahun tadi ditinggal oleh kakaknya. Lalu selang berapa lama kemudian, tidak begitu lama disusul oleh kakak yang kedua, meninggal juga. Terus masih di usia belia sudah diberi amanah tanggung jawab untuk memimpin kerajaan. Lalu ada lagi cobaannya ya, di usia muda juga ibunya meninggal. Lalu ayahnya pun meninggal. Nah, anak-anak, tetapi Muhammad Al-Fatih tadi apakah jadi patah semangat saat ditinggal oleh keluarganya? Tidak, tapi tetap ya karena yakin kepada Allah tentunya ya, Nak ya. Begitu. Jadi tetap semangat untuk selalu belajar. Jadi Muhammad Al-Fatih itu dari kecil memang sudah punya keinginan untuk menaklukkan Konstantinopel, nah, karena sudah diceritakan sejarah-sejarah kakeknya dulu dalam merebut Konstantinopel, gagal ya. Nah, jadi semangat dan sudah ada janji dari Allah ya melalui Nabi Muhammad, kalau Ibu tidak salah, pernah diucapkan bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang dia pimpin. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih itu sangat ingin menjadi pemimpin yang terbaik tadi. Dari kecil itu ya sudah tahu hal itu. Jadi sangat ingin sekali menaklukkan Konstantinopel, ditambah lagi kakek-kakeknya dulu, raja-raja pendahulunya juga itu sudah berusaha namun gagal. Jadi dari kecil dia sudah sangat semangat, dia belajar berbagai macam ilmu, menguasai bermacam bahasa ya. Nah, tentunya tadi ujiannya pun besar karena mau mendapatkan hasil yang besar. Nah, gitu ya. Kalau tadi kisah dalam merebut Konstantinopelnya sendiri tadi sudah dikisahkan oleh Cila secara singkat tadi ya. Kalau anak-anak penasaran, ayo perbanyak lagi baca-baca buku sejarahnya. Kalau misalkan nggak ada bukunya, anak-anak di YouTube itu banyak sekali ya. Anak-anak silakan, tapi referensinya cari yang ini ya, yang lengkapnya ya.
yang sesuai dengan sejarahnya. Tapi insya Allah ya di YouTube juga sudah banyak cerita-cerita. Nanti anak-anak bisa perdalam lagi tentang kisah tadi. Ibu juga pernah membaca sama seperti Cila, pernah menonton filmnya, pernah mendengarkan kisahnya. Itu sangat sangat menakjubkan sekali anak-anak ya, sangat menginspirasi. Nanti anak-anak yuk dicoba nanti ya, diulik lagi, dikenali lagi. Karena apakah yang pernah membaca atau menonton kisah Muhammad Al-Fatih baru Cila saja? Nah, artinya anak-anak masih jarang nih yang mengenal tokoh-tokoh Islam ya. Ayo kita kenali. Sangat banyak sekali kisah inspiratif ya dari tokoh-tokoh Islam. Anak-anak jangan hanya mengenali apa? Ada yang suka ini K-pop di sini? Nggak ada ya, ada yang geleng-geleng, tapi ada yang senyum-senyum. Nah, kalau bisa anak-anak harus lebih cinta terhadap yang pertama ya kepada Nabi Muhammad tentunya ya sebagai teladan kita bersama. Nah, lalu juga kepada tokoh-tokoh Islam tadi yang luar biasa hebat. Harusnya anak-anak lebih mengenal mereka-mereka tadi daripada BTS ya atau yang lain-lain ya, atau apalagi yang bukan dalam segi keagamaan ya, karena nanti anak-anak ingat di terakhir nanti di akhir hidup kita nanti kita akan kembali kemana ya. Jadi yang akan dipertanggungjawabkan adalah amalan-amalan kita nanti selama semasa hidup. Kalau anak-anak kita, kalau ada nih orang yang mengidolakan BTS, nanti berarti minta pertolongannya di akhir nanti sama mereka. Emang mereka bisa menolong kita? Tidak, ya. Nah, makanya kita harus senantiasa meneladani Nabi Muhammad, ya, dan orang-orang alim yang penerus-penerus Nabi. Untuk apa? Karena nanti yang memberikan syafaat itu bukan adalah orang-orang yang kita idolakan waktu semasa hidup. Tapi apakah semua orang bisa memberi syafaat? Tentunya tidak ya. Apalagi yang bukan muslim ya. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak sepertinya nih Ibu mungkin ada kendala jaringan ya. Ibu lihat di sini tidak ada nih, barusan nge-WA juga kendala susah masuk katanya. Anak-anak, setelah menyimak video tadi, anak-anak ada yang ingin ditanyakan tidak ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ada yang penasaran tidak ya? Gimana caranya Muhammad Al-Fatih merebut anak-anak? Muhammad Al-Fatih itu perang merebut Konstantinopel itu bukan sehari 2 hari, tapi berapa bulan? Lama ya, 50 berapa hari gitu kalau tidak salah. Sudah hampir 2 bulan apa? Ya, Cila ya kalau Ibu tidak salah. Jadi Muhammad Al-Fatih itu berserta pasukannya itu berkemah di dekat mengepung bentengnya ini. Apa namanya? Bentengnya Konstantinopel. Nah, berarti perangnya lama sekali ya. Hari pertama diserang menggunakan apa kayak ketapel gitu, yang tadi anak-anak yang ada bola besi besar gitu ya dilemparkan untuk melubangi bentengnya, tapi gagal. Kenapa gagal? Soalnya Konstantinopel itu sudah siap. Jadi pas ada lubang di temboknya langsung dibikin lagi, disemen lagi, ada yang ngaduk semennya, ada yang nemboknya gitu, Nak. Pokoknya gagal sampai hari keberapa gitu baru berhasil. Berhasilnya dengan cara apa yang tadi Cila sampaikan? Mengangkat kapal-kapalnya diseberangkan ke laut yang sebelah sana yang dipagari oleh rantai tadi. Karena di sana itu pagarnya cuma 1 lapis. Kalau yang di sebelah sini yang di daratan itu pagarnya berapa? 3 lapis ya kalau nggak salah. Jadi kuat sekali Konstantinopel itu. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak nih sepertinya anak-anak sudah paham ya. Bu, aku dulu pas kelas TK B sama kelas 1. Gimana sayang, Rahel maksudnya apa? Ya, aku suka sama itu, tapi pas kelas TKB sama kelas 1 BTS, soalnya sama saudara di itu. Oh, oke. Gak apa-apa Rahel ya. Iya, gak apa-apa. Yang tidak boleh itu anak-anak sampai mengidolakannya itu sampai berlebihan, sampai tergila-gila gitu loh. Ya, kalau nggak lihat BTS nggak mau makan.
Kalau nggak lihat BTS dulu aku nggak mau mandi misalkan ya, sampai tergila-gila sampai berlebihan itu nggak boleh ya. Nah, bukan BTS aja loh ya, tetapi semuanya. Misalkan anak-anak mengidolakan artis. Apalagi artis tadi bukan apa ya, hanya sekedar nyanyinya yang gitu ya atau apanya gitu. Tidak boleh berlebihan. Ya, berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Pokoknya kalau kita mau mengidolakan, yang pertama itu siapa? Nabi Muhammad ya, karena teladan pertama kita. Nah, ya. Oke, anak-anak. Kalau Rahel dulu mungkin karena ikut-ikutan saja ya, karena masih kecil ya. Ya, Bu. Iya, tapi Rahel nggak sampai lupa makan, lupa mandi kan? Iya, ada yang ibu tanya deh satu-satu idola anak-anak ya. Selama ini kalau idola itu yang begini nih, anak-anak tuh setiap hari suka ngepoin siapa? Suka nggak? Misalkan, aku hari ini belum lihat ini nih gitu. Suka ngepoin siapa? Artis atau penyanyi atau apa? Ada nggak ya yang masih menggandrungi? Lama nggak ada, Bu. Oke, hebat ya. Soalnya iya, dulu juga ya waktu ibu masih sekolah ya, namanya anak muda mungkin ya masih tuh suka begitu, tapi sekarang ibu mah nggak pernah ya, jadi kayak kudet gitu ya. Anak-anak muda tuh awalnya ibu nggak tahu BTS loh, anak-anak tahu BTS tuh gara-gara anak-anak gara-gara suka dengar orang-orang ngomongin BTS, apa BTS itu ya, akhirnya ibu ngulik ya. Gitu, kudet jadinya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, lihat anak-anak kalau apa yang suka ngantri-ngantri makanan ya, itu makanan apa nah itu lagi ini juga ya. Lagi viral juga ya. Oke. Oh iya, betul. Sampai seperti itu ya. Cuman emang itu dapat apa sih? Ibu nggak tahu tuh. Emang itu dapat apa, Rahel? Kalau beli Cuman beda bungkusnya ya doang. Allah, cuman ngarepin bungkusnya yang ada fotonya gitu. Atau apa? Bumbunya Tuh, ya anak-anak sampai ibu lihat di ini ya, lihat di YouTube gitu ya. Kalau lihat yang trending tuh, BTS tuh trending satu tiap hari kalau nggak salah ya, yang nontonnya aja puluhan juta tiap hari itu. Berartinya yang menggandrunginya banyak sekali ya. Nah, padahal seharusnya kita itu lebih banyak mengidolakan tokoh-tokoh Islam ya. Kenapa? Karena kita orang Islam. Begitu anak-anak. Yang berlebihan itu tidak baik kecuali apa sih Pak? Iya, yang berlebihan itu tidak baik, betul. Oke. Bung Ken sudah kembali? Iya, Bu Ola, mohon maaf, Bu. Iya, tidak apa-apa Bung Ken. Jaringan tidak bisa diprediksi, ya Bu, mohon maaf. Jadi Iya, keluar masuk susah masuk lagi. Iya, tidak apa-apa. Oke, anak-anak waktu tahun lalu juga di Keputrian pernah mengenal tokoh-tokoh yang lain juga ya, ilmuwan-ilmuwan dari yang sebetulnya ilmuwan-ilmuwan Islam gitu ya. Nah, lalu ada lagi sekarang kita mengenal Muhammad Al-Fatih. Apakah hanya Muhammad Al-Fatih saja sih tokoh-tokoh Islam yang terkenal? Tidak, banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Anak-anak nanti itu kisahnya tuh sangat sangat seru loh anak-anak. BTS itu kalah kalau menurut Ibu. Asalkan apa anak-anak benar-benar membacanya dengan seksama atau menontonnya atau menyimaknya dengan baik. Coba dengar sejarah-sejarahnya, baca sejarahnya. Itu seru sekali ya, Bu mungkin ya. Seperti kisah dongeng, tetapi itu kisah nyata. Kalau anak-anak pernah menonton film Disney, misalkan ya tentang atau film-film yang tentang pahlawan-pahlawan yang fiktif-fiktif gitu ya, apa Superman atau apa Wonder Woman atau apa ya, Bu? Oh ini Iron Man misalkan ya atau apa gitu. Iron Man, Bu. Spider-Man pernah nonton anak-anak? Pernah. Itu filmnya karangan manusia, fiktif anak-anaknya. Pahlawan-pahlawan hero-hero tadi itu fiktif semua. Nah, sedangkan Muhammad Al-Fatih ini tokoh yang nyata, tapi ceritanya tuh seperti cerita dongeng kalau Ibu mendengar cerita ininya ya. Kalau Ibu pernah lihat di YouTube itu dari Ustadz Felix Siaw, anak-anak nanti bisa simak juga di YouTube-nya.
itu seru sekali dengernya. Mungkin kalau ibu yang bercerita kurang menarik mungkin ya, karena kalau Ustadz Felixial itu memang sudah mendalami sampai ini ya, melakukan riset dan lain sebagainya ya. Jadi memang benar-benar paham kisahnya dengan baik. Nah, itu akan seru sekali ceritanya anak-anak. Nanti coba simak deh ya. Nah, betul Rahel. Nama kelas Darul Hikam, nama-nama dan sahabat. Ya, betul. Ya, nama-nama tokoh-tokoh Islam, sahabat-sahabat Nabi, itu dijadikan nama kelas. Coba kelas 4A dan 4B. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa itu Abu Dzar Al-Ghifari? Bingung ya? Bapak matematika. Oke. Kalau Ibu tanya lebih detail lagi, anak-anak bisa menceritakan nggak seperti Cila tadi? Belum bisa ya. Nah, artinya anak-anak belum mengenal lebih jauh. Kalau kelas 4B, kelasnya apa namanya? Umar Ayo, bin Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Betul, sahabat Nabi. Anak-anak pernah dengar kisahnya? Pernah tahu? Atau anak-anak ada? Gimana sayang, Nara? Adakah yang bisa menceritakan satu kisah saja dari Umar bin Khattab? Banyak kisah inspiratifnya. Bingung ya? Sekarang Ibu nanya lagi, ada yang kenal apa ya Bu ya yang lagi in di anak-anak apa sih Bu? Saya kurang update nih. Oh, anak-anak siapa yang suka BTS? Siapa yang tahu nama personel BTS? Ah, sudah senyum-senyum. Ya, udah senyum-senyum. Udah tahu, Bu. Atau apa ya yang anak-anak, saya kurang tahu. Aku NCT, Bu. Apa itu NCT Siva tuh? Bukan kudet ya. Apa itu NCT, Bungken? Saya nggak tahu, Bungken. K-pop juga sama? Apa Siva? Halo, Siva. BTS. Ya, Bu. Oh, ini tetangganya BTS. Iya, teman main BTS. Atau rivalnya. Oke. Oh, BTS tuh tidak boleh begitu ya. Anak-anak biarkan saja ya. Oh, Raisa, BTS itu plastik. BTS itu manusia ya. Kalaupun mereka operasi plastik biarkan saja ya. Tuh, ini sudah terbukti ya. Tuh Naila nih Bu EXO katanya. Coba Ibu tanya deh. Ya, Bu ya, ketahuan. Ada yang bisa menyebutkan ini tidak grup-grup idol K-pop Korea? Coba list selain EXO, BTS, NCT, tadi apa ya yang Ibu nggak ngerti? Silahkan chat. Ada EXO, ada BTS, ada NCT. Sepertinya banyak yang tahu ya mungkin ya, tapi malu mungkin ya. Tuh. Iya tuh. Oh, ada Blackpink kata Rahel. Black White. Siapa lagi? Ayo dong. Mana nih? Ibu pengen tahu nih anak-anak seberapa. Kita kalah ya Bu ya dengan anak-anak kalau masalah-masalah dengan BTS kayak gitu ya. Pop Korea gitu ya. Sebetulnya anak-anak tuh menyimpan satu nama grup idol atau satu nama idol ya, atau apa namanya aktor ya di drama Korea mungkin di dalam hatinya, tapi tidak tersebutkan. Malu mungkin ya. Coba sekarang Ibu tanya anak-anak sebanyak-banyaknya, bisa tidak menyebutkan sahabat Nabi atau tokoh-tokoh Islam atau ilmuwan-ilmuwan Islam? Ada nggak yang bisa sebutkan di sini? Silakan di kolom chat. Ketik, ayo sebanyak-banyaknya. Apakah pengetahuan anak-anak tentang apa namanya artis-artis zaman sekarang? Tuh, Khalid bin Walid, Rahel, satu. Yo, siapa lagi? Sebatas tahu nama atau sampai tahu ininya ya Bu ya. Kan biasanya nih kalau anak-anak nih kalau ngefan ke BTS misalkan. Ibu-ibu yang buminya BTS nih. Jadi BTS aja yang jadi contoh ya. Biasanya nih Bung Ken nih kalau misalkan ada yang ngefans sama BTS sampai tahu nama personilnya siapa aja. Sampai tahu, sampai dikepoin lahirnya kapan. Ya, betul nggak tanggal lahirnya?
ininya, warna favoritnya, apanya, ya sampai kayak gitunya di Keluarganya, begitu iya, ya kehidupannya. betul, sampai kehidupan pribadinya tuh tahu. Sekarang nih anak-anak bisa menyebutkan di grup nama-nama sahabat, nama-nama ilmuwan atau nama-nama tokoh-tokoh Islam. Apakah anak-anak ada yang betul-betul digandrungi satu saja sampai tahu kapan lahirnya, kapan wafatnya, apa saja kisah beliau? Geleng-geleng geleng-geleng mungkin. Tuh, Padahal anak banyak ya Bu ya. nah, anak-anak terbalik ya. Ibu ingatkan lagi nih, kita itu anak-anak selama ini kayaknya baru sebatas tahu nama ya. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Bakar Ibnu As-Siddiq. Abbas. Oke. Siapa lagi nih? Khalid bin Walid. Betul, betul. Anak-anak bisa menyebutkan namanya nih sudah hebat ya. Ada yang bisa menyebutkan tidak kisahnya? Abu Bakar As-Siddiq, betul. Nah, anak-anak sudah mulai tersadar sedikit. Kenapa ya aku bisa tahu EXO, bisa tahu BTS, bisa kenal ini, tapi aku tidak kenal sama tokoh-tokoh Islam, sahabat-sahabat Rasul. Bahkan jangan-jangan kalau anak-anak kisah Nabi Muhammad, anak-anak tahu tidak? Kisahnya dari kecilnya, lalu saat menyebarkan agama Islam bagaimana ininya perjuangannya. Nih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, banyak ya, Naya. Nah, anak-anak, mulai sekarang ibu mengajak anak-anak, yuk kita kenali lagi tokoh-tokoh Islam, kita kenali lagi apa namanya sahabat-sahabat Nabi. Kisah kita pedalami lagi, teladani lagi Rasul ya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nak, bukan hanya yang laki-lakinya saja. Ya, ada kisah Fatimah, Az-Zahra, ada kisahnya Robiah Al-Adawiyah, banyak sekali loh kisah-kisah wanita-wanita hebat. Anak-anak tahu siapa wanita pertama yang masuk surga? Anak-anak tahu wanita-wanita, aduh banyak sekali kisah-kisah loh yang sangat inspiratif. Coba anak-anak, tertarik nggak? Mau apa namanya? Iya, Atifah betul. Anak-anak tertarik tidak sih mau belajar-belajar kisah-kisah orang-orang hebat tadi? Ingat anak-anak, endingnya kita akan kemana? Itu yang yang harus kita ingat. Mumpung anak-anak masih muda, masih banyak waktu untuk belajar. Iya, tidak apa-apa, yes. Dan kita tidak pernah tahu anak-anak kapan kita dipanggil. Dipanggil apa? Dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kita nggak pernah tahu. Ada yang di usia muda, ada yang di usia tua, kakek nenek, ada yang masih remaja, ya. Jadi kita nggak pernah tahu, makanya kita harus senantiasa memperbaiki diri, senantiasa berbuat baik, jangan tergoda untuk mencoba hal-hal yang tidak diajarkan atau yang tidak dianjurkan. Ya, khawatirnya nih saat kita tergoda ya mencoba, ini tuh kan ada masanya ya anak-anak, ada masanya untuk mencoba, ingin mencoba segala sesuatu, padahal sesuatu itu kurang baik. Khawatirnya saat, iya betul Rahel, khawatirnya nih saat apa namanya kita mencoba hal yang tidak baik, ternyata kita dipanggil ya Bu ya, umur kita hanya sebatas itu. Nah, nauzubillah tuh, jadi meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik. Nah, anak-anak mumpung masih muda, yuk kita kenali lagi, kita teladani lagi kisah-kisah yang tadi itu ya, tokoh-tokoh yang hebat-hebat di Islam. Gitu anak-anak. Oke, gimana Syifa? Dikurangi ya nanti ya NCT-nya ya. Kalau Siva bisa hafal siapa anggota NCT, lagu-lagunya sampai hafal, liriknya hafal, harusnya Siva lebih hafal lagi tentang sahabat Nabi, Rasul, ya sejarah-sejarahnya itu harus lebih hafal lagi, ya harus pokoknya tidak boleh melebihi. Tenang Bu, aku suka K-pop atau lagunya, tapi lebih suka Al-Quran kok. Tenang Bu. Alhamdulillah ya. Nah, khawatirnya itu apa sih? Khawatirnya, misal nih ada jadwal konser, misalnya Bu ya, atau anak-anak ada live. Wah, mau live nih, mau tampil di mana, manggung di mana. Sedangkan itu jadwal sholat kita. Nah, sholatnya sampai di akhir-akhirkan gara-gara kita ngebelain mau nonton itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Pokoknya itu kalau selingan aja mungkin boleh ya, tapi kalau misalkan untuk digandrungi secara berlebihan itu tidak dianjurkan anak-anak ya. Oke.
Tetap agama adalah yang nomor satu. Betul Rahel, ada yang meninggalnya saat kandungan, ada yang meninggalnya saat dilahirkan, ada yang bayi dan masih kecil. Tapi insya Allah ya, kalau yang belum balik, apalagi agamanya Islam, insya Allah ya, itu langsung masuk surga ya, jaminannya surga. Begitu. Karena belum punya dosa ya. Dosa, ya. Dan belum dihukumi wajib-wajib. Oke, kalau begitu anak-anak, waktunya gimana? Bung Ken sudah habis kah? Sudah habis, Iya, sudah lebih. melebihi. Oke, mohon maaf kalau begitu ya anak-anak ya. Mohon maaf nih anak-anak, Ibu tutup dulu, nanti Ibu serahkan ke Bung Ken ya. Anak-anak, untuk kegiatan keputrian hari ini mudah-mudahan ada sedikit yang bisa diambil ya. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Anak-anak, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ingat untuk mengisi presensi. Selanjutnya Ibu serahkan kepada Bung Ken. Mangga Bung Ken. Ya baik, terima kasih Bu Ala. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Hari ini anak-anak kita semua mendapatkan materi baru ya, pengalaman baru ya. Ilmu yang baru juga, dan mohon maaf tadi Ibu keluar masuk ya, jadi tidak stabil gitu ya jaringannya. Nah, semoga anak-anak kita selalu senantiasa memperbaiki diri kita ya, dari yang belum baik menjadi baik ya, dari yang sudah baik selalu konsisten istiqomah untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Tadi kan kita sudah mendengar nih kisah yang sangat luar biasa dari Muhammad Al-Fatih ya. Semoga meskipun kita tidak bisa menjadi orang yang sehebat Muhammad Al-Fatih, tapi kita bisa mengetahui ya, dan kita juga sedikit demi sedikit bisa mengikuti jejak-jejak kebaikannya. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, jadi kalau ada pertanyaan, boleh cukup ya, dan anak-anak bisa mencari tahu lebih dalam lagi, baik dari Al-Quran, baik dari buku-buku sumber yang lain, ataupun dari internet ya. Jadi anak-anak tidak puas dengan apa yang disampaikan pada kegiatan hari ini, sehingga anak-anak bisa mencari tahu lebih lagi ya. Baik, itu saja mungkin ya anak-anak ya. Ibu ingatkan jangan lupa mengisi presensi kehadirannya ya melalui Sisco, dan nanti juga akan ada presensi ya untuk kegiatan keputrian hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu dan Bu Ala. Dicukupkan sekian untuk kegiatan hari ini. Ibu tutup dengan ucapan salam. Billahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.